Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fadli Islami, NIM 11870700057, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai interpolasi yang mana merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Matematika Teknik 2. Nah, tujuan dari interpolasi ini yaitu untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Maksudnya itu, kita itu akan mencoba untuk menaksir suatu harga pada data yang sudah ada gitu, nilai tengah harga tengahnya gitu. Nah, di sini macam interpolasi yang akan saya jelaskan ada dua. Yang pertama ada interpolasi beda terbagi Newton, yang kedua ada interpolasi Lagrange. Nah, untuk interpolasi beda terbagi Newton, dia itu terbagi berdasarkan orde-orde ya. Ada orde 1, orde 2, orde 3, dan sampai orde n. Nah, pada orde 1 ini, kita memerlukan dua titik gitu. Contohnya, berapa f(x) sama dengan 1,35. Jadi kita itu di sini akan mencoba untuk mencari data tengah dari x di 1,325. Nah, bisa kita lihat ya, 1,325 ini itu adanya itu di antara angka 1 dan 2 gitu. Jadi di antara 1 dan 2 ini ada 1,325. Nah, lalu yang kedua ada derajat orde 2 ya, dia itu memerlukannya itu 3 titik. Kan tadinya itu butuhnya itu hanya 2 titik ya, 2 titik juga cukup. Cuman kalau kita mau pakai 3 titik, bisa kita ambil ke X selanjutnya ya. Jadi X-nya itu X1, X2, dan X3. Dan begitu juga seterusnya untuk orde 3, dia memerlukan 4 titik, dan selanjutnya orde 4 memerlukan 5 titik, dan sampai orde N gitu. Jadi interpolasi derajat atau orde ke N memerlukannya itu N plus 1 titik. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 3 perbandingan ketika polinomialnya itu ada di orde 1, orde 3, dan juga orde 9. Hal yang paling jelasnya itu ketika di orde 1 itu dia tuh hanya garis ya, untuk setiap titiknya itu. Ketika di orde 3 dia lebih smooth lagi, dan orde 9 itu jadi lebih smooth lagi gitu, jadi lebih halus lagi. Sehingga nantinya itu bakal jadi lebih teliti. Nah, untuk interpolasi linear ini, caranya itu dengan menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Nah, titik yang kita pakainya itu pertama ada x0 ya, yang mana nantinya akan jadi fx0. Lalu yang kedua itu ada x1, yang mana nantinya juga jadi fx1. Nah, setelah kita punya dua ini, nanti kita masukkan ke sini, kita masukkan ke formulanya gitu. Nah, untuk mencari persentase kesalahan pola interpolasi linear, kita bisa menggunakan rumus yang ini, formula yang ini, di mana harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya. Nah, nantinya itu akan jadi persentase kesalahan pola interpolasi linear. Nah, di sini ada contoh untuk soal interpolasi linear. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T sebagai berikut. Ketika T 5%-nya itu sama dengan 2,015, ketika T 2,5% itu sama dengan 2,571. Nah, di sini yang ditanyakan itu berapa T 4% gitu. Nah, langsung saja cara penyelesaiannya kita tulis ulang dulu. Kita lihat ya, X0-nya itu kan tadi udah 5%-nya itu berarti X0-nya itu sama dengan 5. Dan fx0-nya itu sama dengan 2,015. Nah, untuk x1-nya itu tadi diperoleh 2,5 dan fx1-nya itu sama dengan 2,571. Ini itu adalah yang diketahui dari soal. Ini dari soal. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah ketika x sama dengan 4, fx-nya itu berapa? Nah, dilakukan dengan pendekatan orde 1 ya. Jadi di sini kita ambil lagi formula interpolasi linear, lalu kita ganti si dalamnya itu pakai data-data yang sudah diketahui ya.
Di sini ada fx0 kita ganti dengan 2,015. Ini juga diganti dengan 2,571. X1 diganti dengan 2,5, X0 diganti dengan 5. Hasilnya itu akan didapatkan seperti ini ya. Ini untuk sini, ini, lalu ini. Nah, setelah dilakukan perhitungan, hasilnya itu adalah 2,2374 atau bisa kita bulatkan menjadi 2,237. Jadi, F1 untuk X di 4-nya itu hasilnya itu adalah 2,237. Nah, untuk contoh kedua ya, diketahui log 3 itu sama dengan 0,4771213. Dan log 5 itu hasilnya itu 0,698700. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari persentase dari kesalahannya ya. Nah, pertama kita cari dulu harga sebenarnya yaitu log 4,5 sama dengan 0,6532125 yang mana merupakan hasil dari perhitungan kalkulator. Lalu harga yang dihitung dengan interpolasinya itu log 4,5 sama dengan 0,6435078. Kita masukkan lagi ke rumus ini ya, ke rumusnya kita kurangkan harga yang dihitung dengan interpolasi ya dengan harga sebenarnya dibagi dengan harga sebenarnya. Lalu setelah itu dikalikan 100%. Nah, hasilnya dapat diperoleh bahwa hasilnya itu adalah 1,49%. Nah, pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya. Yang sering juga disebut interpolasi kuadratik, kubik, dan seterusnya. Jadi, orde 2 itu kuadratik, orde 3 kubik, orde 4, seterusnya. Untuk interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Dia itu memerlukan 3 titik data. Bentuk polinomial orde ini adalah f2x sama dengan a0 tambah a1 kali x ditambah a2 kali x kuadrat. Dengan mengambil a0-nya itu sama dengan b0 dikurangi b1 x0 ditambah b2 x0 x1. Lalu a1-nya itu sama dengan b1 dikurangi b2 x dikali x0 ditambah b2 dikali x1. Dan a2-nya itu sama dengan b2. Nah, sehingga didapat ya f2x-nya itu merupakan ini formulanya. Pendekatan dengan yang ini itu pendekatan dengan garis linier, yang ini pendekatan dengan kelengkungan. Dengan B0-nya itu adalah fx0, B1-nya ini seperti ini, dan B2-nya ini seperti ini. Nah, ini B2, B1 sama B0 itu diperlukannya itu untuk apa sih? Nah, diperlukannya itu untuk mencari A0, A1, dan juga A2. Begitu pula untuk interpolasi kubik atau orde 3. Fungsinya itu seperti ini dengan mengambil B0, B1, B2, dan hingga B3 gitu. Bisa dipelajari ya nanti. Jadi secara umum interpolasi beda terbagi Newton ini rumusnya bisa dilihat ya. Kalau ini itu untuk orde 1, ini untuk orde 2, ini untuk orde 3, dan seterusnya hingga orde n. Kalau dilihat dari rumusnya, di sini ada polanya ya. Ketika orde 1 dia itu B0 ditambah B1 dikali dalam kurung X dikurangi X0. Ketika orde 2 dia itu B0 ditambah B1 dikali dalam kurung X dikurangi X0 ditambah B2 dikali dalam kurung X dikurangi X0 terus dikali lagi dalam kurung X dikurangi X1. Nah, bisa dilihat ya, kan ini itu yang F untuk orde 1. Ini orde 1. Nah, lalu di sini ada tambahannya lagi. Lalu kita lihat untuk orde 3-nya itu segininya itu untuk dari orde 2 ya, dilihat dari orde 2 sama
ditambah ini ditambahkan dengan yang ini yang baru. Nah, bisa dilihat penambahannya itu adalah B3 dikali dalam kurung X min X0, X min X1, X min X2. Jadi ketika orde 4, dia itu nantinya itu akan ditambah B4 dikali X min X0, X min X1, X min X2, dan X min X3. Nah, ini untuk orde 4 gitu. Orde 4. Nah, sehingga bisa dilihat ya untuk di N-nya itu sesuai gitu. Dengan B0, B1, B2-nya itu sebagaimana yang tadi telah dijelaskan gitu. Dicarinya itu. Contoh nih, hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4% gitu. Jika diketahui T 10%-nya sama dengan 1,476, T 5%-nya adalah 2,015, T 2,5%-nya adalah 2,571, dan T 1%-nya adalah 3,365. Nah, dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Jadi kita di sini yaitu diminta untuk menggunakan dua cara, yaitu interpolasi Newton orde 2 dan juga interpolasi Newton orde 3. Pertama kita kerjakan dengan interpolasi Newton orde 2 ya, di mana tadi itu kan kita butuh 3 titik. Kan orde n itu sama dengan titiknya itu butuhnya itu n ditambahkan 1. Sini bisa kita ambil dari X0-nya itu sama dengan 5, X1-nya itu adalah 2,5, X2-nya itu adalah 1. Di mana Fx0-nya itu adalah 2,015, Fx1-nya adalah 2,571, dan Fx2-nya adalah 3,365. Ini tuh semuanya itu dapat diketahui ya dari soal. Diketahui. Lalu selanjutnya kita akan mencari B0-nya ya. Tadi sebagaimana dilihat, kita masukkan saja B0 sama dengan Fx0, kita masukkan. Masukkan. Lalu ini Fx1-nya ganti dengan ini, Fx0-nya ganti dengan ini, X1-nya ganti sama ini, X0-nya ganti sama ini, dan seterusnya. Nanti didapatkannya itu untuk B0-nya itu adalah 2,015, B1-nya adalah negatif 0,222, dan B2-nya adalah 0,077. Nah, selanjutnya kita akan mencari interpolasi beda terbagi Newtonnya ya. Kan ini itu pakainya tuh orde 2. Jadi kita tulis B0 tambah B1 kali X min X0 dan seterusnya. Kita masukkan lagi tadi data yang tadi B0 kita masukkan, B1 kita masukkan ya ini B1. Lalu ini B2. Selanjutnya kita ganti X ini itu dengan yang dicari. Kan tadi A-nya itu 4%. Jadi ini kita ganti dengan 4 semua gitu. X-nya itu 4, 4 dan juga ini 4. Lalu X0-nya tadi udah didapat ya, X0-nya itu 5. Lalu X1-nya itu 2,5. Kita jumlahkan seluruhnya didapati hasilnya adalah 2,121. Jadi F di orde 2 pada X sama dengan 4 adalah 2,121. Lalu selanjutnya untuk interpolasi Newton orde 3, kita itu memerlukannya itu 4 titik ya. Jadi kita hitung X0, X1, X2, dan X3. Kita pakainya X0-nya 5, X1-nya 2,5, X2-nya 1, X3-nya 10. Lalu di sini udah didapat ya, Fx0-nya segini, Fx1, Fx2 segini, Fx3 segini. Masukkan lagi ke kayak tadi, kita cari B0, B1, B2, B3. Lalu setelah kita dapat, kita masukkan ke rumus interpolasinya, maka akan didapat hasilnya itu adalah F untuk orde 3 pada X sama dengan 4, didapatnya itu adalah hasilnya 2,153 gitu.
Nah, untuk kesalahan interpolasi beda terbagi Newton ya karena cukup rumit untuk dijelaskan, bisa kalian pelajari sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Lalu selanjutnya ada interpolasi Lagrange. Pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga interpolasi Newton. Rumusnya itu adalah Fnx sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai N Li X dikali Fxi, di mana Li X-nya itu adalah, nah ini tuh kan kalau yang ini itu untuk pertambahan. Ini untuk pertambahan. Kalau ini itu untuk perkalian. Lalu ini X min Xj per Xi min Xj. Nah, di sini bisa dilihat ya untuk pendekatan orde ke-1, F1X sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Di mana L0X-nya itu adalah X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Lalu untuk L1-nya itu ada X-nya itu adalah X min X0 per X1 min X0. Jadi kalau L0 sama L1-nya ini kita masukkan ke sini ya, ke rumus ini, nanti akan didapatkan hasil seperti ini gitu. L0X-nya diganti dengan ini, L1X-nya diganti dengan ini. Nah, begitu juga untuk pendekatan order kedua. Di sini F2X-nya itu ini itu sama dengan tadi ya. Ini adalah order ke-1-nya. Segini order ke-1 ditambah dengan ini untuk order kedua. Lalu untuk L0-nya juga si perkaliannya juga jadi seperti ini ya. Pada L2X-nya ini X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1. Di sini kalau dilihat ya ada polanya. Kan kalau tadi itu hanya segini aja gitu, hanya satu kurungan. Kalau di order kedua itu ada nambahin ini. Ada nambah kurungan kedua. Untuk L-nya itu. Sehingga kalau dimasukkan ke ini, ke rumus yang F2X, diganti L0, L1, L2-nya, nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, begitu juga untuk order ketiga ya. Ini adalah order kedua yang tadi. Ini order kedua, kita nambah ini. Untuk order ketiga tuh, L3X dikali F3X3. Dimana kalau L0, L1, L2, L3-nya udah diganti, kan tadi nambahnya itu ini. Nah, sekarang nambah lagi perkalian satu blok lagi nambah ini. Untuk setiap ininya gitu, di setiap L-nya itu. Kalau dilihat-lihat ya, ada polanya ini tuh. Ketika L0, X ini X0, X0, X0. L1, X1, 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 L2, X2, 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 L3 itu X3, X3, X3. Untuk pengurangannya semuanya sama gitu. Nah, di sini ada contoh berapa nilai distribusi T pada A sama dengan 4%. Nah, di sini diketahui misalnya itu A sama dengan 2,5%-nya itu adalah X0-nya sama dengan 2,5, A sama dengan 5%, berarti X1-nya sama dengan 5, A sama dengan 10% adalah berarti X2-nya sama dengan 10. Di mana Fx0 sama dengan 2,571, Fx1 sama dengan 2,015, dan Fx2 sama dengan 1,476. Pertama kita coba mencarinya dengan pendekatan order ke-1 pada interpolasi Lagrange ini. Bisa dilihat ya, kita tulis ulang rumus L0x F kali Fx0 ditambah L1 X dikali Fx1. Nah, itu untuk rumus order ke-1. Lalu kita ganti L0 ininya diganti sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan angka-angka yang tadi ya. X-nya itu kan yang dicari adalah 4/4. Maka kita ganti setiap X ini tuh jadi 4. X0-nya tadi diganti dengan 2,5. X1-nya diganti dengan ya seperti demikian. Nanti didapatkan F1
X4-nya itu adalah 2,237. Ini untuk orde ke-1. Lalu selanjutnya untuk orde kedua ya, kita masukkan lagi rumusnya. Kita masukkan. Bisa dilihat ya sesuai data yang diketahui. Nanti didapati kalau menggunakan pendekatan orde kedua, hasilnya itu 2,214. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan interpolasi ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.